Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Asma'ul Khairani dengan NIM 19031065 dari Prodi Pendidikan Biologi akan memaparkan sebuah PowerPoint mengenai business plan yang telah saya rancang, di mana business plan saya pada kesempatan kali ini yaitu rumah belajar. Adapun ringkasan secara umum terkait bisnis plan saya ini yaitu kegiatan akan saya lakukan ini bergerak di bidang jasa, yaitu berupa kegiatan belajar mengajar di mana anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar, SMP maupun SMA. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang menghambat proses belajar mengajar tatap muka di sekolah, sehingga anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Adapun teknik yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pendekatan secara emosional kepada peserta didik agar mudah dalam mengenali karakter mereka. Sedangkan waktu dan tempat pelaksanaan disesuaikan dengan peserta didik, sehingga hal ini tidak ada pemaksaan dalam mengikuti kegiatan ini terhadap peserta didik. Adapun latar belakang saya dalam mengangkat rumah belajar ini yaitu menjadi mahasiswa bukan berarti bekerja sesuai dengan program studi yang telah didalami, menyikapi perkembangan zaman yang terus maju dan sulit untuk diprediksi, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang wirausahawan. Karena menjadi seorang wirausaha adalah semua kebijakan dan kewenangan ada di tangan kita. Sebagai mahasiswa, tentunya kita dapat menyesuaikan diri dalam mengembangkan produk atau jasa yang dikembangkan jika menjadi seorang wirausaha. Dalam hal ini, saya akan memaparkan rencana usaha yang akan saya kembangkan. Tentunya dalam berwirausaha disesuaikan dengan keadaan dan skill yang dimiliki. Oleh sebab itu, saya akan mengembangkan suatu usaha di bidang jasa berupa rumah belajar. Jasa yang saya tawarkan yaitu menjadi tenaga yang membantu anak-anak dalam hal belajar. Hal ini dilatar belakangi oleh pandemi saat ini yang membuat anak-anak tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka secara langsung, sehingga menyulitkan mereka dalam memahami pelajaran. Alasan lainnya yaitu program studi saya yang berada di bidang pendidikan, sehingga dalam mengajar nantinya tidak akan menyulitkan saya dalam menyesuaikan diri serta menerapkan teknik dalam mengajar nantinya. Adapun visi misi saya yaitu yang pertama visi, di mana visi saya itu mewujudkan generasi yang cerdas, terampil, serta beriman dan bertakwa. Sedangkan untuk misi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas terkait materi pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, menggunakan teknik belajar yang sesuai dengan peserta didik. Yang ketiga, melakukan pendekatan secara emosional terhadap peserta didik. Dan yang keempat yaitu memberikan pemahaman terkait ilmu agama kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan saya dalam mengangkat rumah belajar ini yaitu yang pertama, menumbuhkan semangat belajar anak-anak meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Yang kedua, membantu anak-anak dalam hal pelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mendidik karakter anak-anak. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan strategi dalam mengembangkan bisnis plan ini. Yang pertama yaitu analisis SWOT, di mana yang pertama itu ada kekuatan atau potensi atau disebut juga dengan strengths, di mana rumah belajar ini akan banyak diminati oleh anak-anak karena sistem, tata cara, maupun waktu belajar yang disesuaikan dengan peserta didik. Adapun yang kedua, kelemahan atau weakness dari rumah belajar ini itu mengingat kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pandemik COVID-19, maka bisa saja rumah belajar ini tidak lagi diminati jika pandemik COVID-19 ini telah berakhir. Sementara untuk peluangnya sendiri atau opportunities, usaha bimbingan belajar yang saya sebut dengan rumah belajar ini memiliki potensi yang cukup besar saat ini, karena bergerak dalam hal membantu anak-anak untuk menunjang kemampuan mereka dalam bidang akademik maupun di bidang ilmu agama karena pandemik COVID-19 saat ini yang mengharuskan mereka harus belajar di rumah. Alhasil, banyak di antara anak-anak yang tidak paham akan pelajaran mereka di sekolah.
Dalam hal ini, rumah belajar akan membantu anak-anak tersebut untuk menggapai kesuksesan di bidang akademik. Sementara untuk yang keempat, yaitu ancaman, atau kita sebut juga dengan threats, yaitu adanya lembaga-lembaga belajar lainnya adalah ancaman tersendiri dalam pelaksanaan rumah belajar ini, karena tentunya dapat menarik perhatian yang menjadi target saya dalam mengembangkan rumah belajar ini. Adapun deskripsi usaha yang akan saya kembangkan ini yaitu yang pertama bidang usaha, di mana usaha ini bergerak di bidang ketenaga pendidikan, di mana akan ada proses belajar mengajar seperti halnya kegiatan di sekolah. Ada proses menerangkan materi pelajaran, latihan, hingga evaluasi. Sementara untuk jenis usaha atau kita sebut juga dengan barang atau jasa, usaha ini bergerak di bidang jasa, di mana saya sendiri yang akan menjadi tenaga pendidik bagi anak-anak yang mau belajar. Selanjutnya, yaitu kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi dari produk atau usaha yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu kegunaan bagi mahasiswa, di mana kegunaan atau manfaat bagi mahasiswa itu sendiri, yang pertama melatih keterampilan mahasiswa untuk berbicara di depan keramaian. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik yang handal. Dan yang ketiga, melatih mahasiswa untuk mampu bersosial dengan baik dan benar. Sementara, kegunaan atau keunggulan yang dapat dirasakan oleh anak-anak yaitu yang pertama membantu anak-anak agar mudah memahami pelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Dan yang ketiga yaitu anak-anak mendapatkan pendidikan karakter maupun bagaimana bersosial dengan baik dan benar, sehingga tidak menjadi anak yang individualis meski dalam kondisi pandemi. Adapun lokasi dan waktu usaha saya, yaitu kegiatan ini akan dilaksanakan di rumah saya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan saya juga akan berkunjung langsung ke rumah peserta didik bila memang diperlukan. Adapun waktu atau jadwal dari kegiatan usaha saya ini, yang pertama yaitu persiapan program atau sosialisasi program ini, di mana saya melakukannya pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Selanjutnya itu proses penerimaan anak-anak yang akan belajar, di mana jadwalnya yang saya tetapkan yaitu pekan pertama pada bulan November 2020. Sedangkan untuk pelaksanaan proses belajar mengajar ini akan dimulai pada pekan kedua November tahun 2020. Selanjutnya itu dampak usaha yang akan saya kembangkan ini terhadap lingkungan. Nah, kegiatan ini akan memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan di sekitar, karena waktu anak-anak yang tadinya akan dihabiskan untuk bermain akan dimanfaatkan untuk belajar, sehingga waktu anak-anak tersebut lebih produktif. Dalam hal ini, tentunya dalam proses belajar mengajar tersebut dapat dijadikan momen untuk penanaman nilai-nilai karakter, cara bersosial yang baik dan benar, serta pengenalan keanekaragaman budaya kepada anak-anak. Adapun resiko bisnis dari usaha yang akan saya kembangkan ini yaitu belum ada risiko yang begitu signifikan. Sementara untuk pengembangan pemasaran yang dalam usaha saya ini itu yang pertama target konsumen, di mana yang menjadi target utama dalam kegiatan ini yaitu anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk anak SMA, saya hanya akan membantu mereka dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, dan biologi. Selanjutnya, wilayah pemasaran dan persaingan. Untuk wilayah pemasaran sendiri, untuk tahap awal ini saya akan mengembangkannya di lingkungan sekitar tempat tinggal saya terlebih dahulu. Sementara untuk situasi persaingan tidak memiliki dampak yang begitu besar terhadap usaha ini. Adapun jumlah dan harga produk atau usaha dari yang akan saya lakukan ini yaitu mengingat kegiatan ini bergerak di bidang jasa dan alasan kegiatan ini diangkat karena pandemi COVID-19, maka harga yang saya tawarkan dalam bimbingan belajar ini hanya seikhlasnya saja. Karena dalam hal ini yang menjadi tujuan utama saya membuka rumah belajar ini adalah menanamkan kemauan dan komitmen anak-anak dalam hal belajar. Di samping itu, pandemi COVID-19 ini melumpuhkan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga jika saya menetapkan harga yang harus dibayar, tentunya nanti akan memberatkan mereka.
Adapun pengembangan manajemen saya dalam mengembangkan usaha ini yaitu yang pertama bentuk usahanya terlebih dahulu. Usaha ini bergerak di bidang jasa, di mana bentuk kegiatannya sendiri berupa pemaparan materi kepada peserta didik dan dilanjutkan dengan latihan yang diakhiri dan dilanjutkan dengan latihan di akhir pertemuan. Kemudian, setiap akhir pekan akan diadakan evaluasi atau proses belajar mengajar yang atas proses belajar mengajar yang telah dilakukan sebelumnya. Sementara untuk struktur organisasi dan personilnya, untuk saat ini belum ada struktur organisasi dari kegiatan ini, karena kegiatan ini masih mencakup lingkungan yang masih kecil dan baru tahap awal. Adapun tim pengelola dalam usaha ini yaitu sama halnya seperti struktur organisasi tadi, kegiatan ini akan saya kelola dengan sendirinya. Selanjutnya, aspek keuangan dalam mengembangkan usaha ini. Karena kegiatan ini bergerak di bidang jasa, maka tidak ada modal khusus dalam kegiatan ini. Untuk tahap awal, kegiatan ini menjadikan buku-buku dari peserta didik sendiri, sedangkan uang yang dibayarkan oleh peserta didik tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan yang mendukung proses belajar mengajar, seperti buku penunjang, spidol, dan lain-lainnya. Nah, penutup dari presentasi saya pada kesempatan kali ini yaitu berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka kegiatan ini bergerak di bidang jasa maupun kegiatan belajar mengajar dengan anak sekolahan sebagai target utamanya. Harapan saya sendiri, kegiatan ini nantinya dapat berkembang menjadi lembaga belajar resmi, di mana lembaga ini nantinya dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku yang tidak pada tempatnya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.